Nah, namun kemudian kita belum bahas pilar yang ketujuh ini, karena pilar ketujuh ini lumayan panjang. Yang poinnya adalah perhatian khusus kepada anak perempuan dan anak yatim. Insya Allah sini punya anak perempuan semua yang sudah berkeluarga ya, kecuali yang belum punya. Saya belum punya. Ya, 3 anaknya tiga ya, lanang semua. Ya, Trio Mujahid nanti itu. Nah, ternyata dalam Islam Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada anak perempuan dan anak yatim. Nah, kenapa? Karena dua kelompok ini adalah anak perempuan, wanita dan anak yatim memiliki kelemahan, ya, memiliki sisi lemah. Perempuan lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi akal, lemah dari sisi pikiran. Kemudian anak yatim itu lemah, kenapa? Karena tidak memiliki ayah. Ya, yatim itu tidak memiliki ayah, alias ayahnya sudah meninggal. Tapi kalau ayahnya hilang tah kemana, kabur tah kemana, itu bukan yatim. Tapi kalau ayahnya meninggal, nah itu baru yatim. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku menekankan kepada kalian perhatian yang lebih serius berkenaan dengan hak dua orang kelompok yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Nah, makanya kenapa seperti itu? Rasulullah berikan perhatian khusus. Yang pertama, wanita. Kita tahu pada masa jahiliyah, musyrik Quraisy jahiliyah terdahulu, di antara kebiasaan buruk mereka apa, Pak? Mengubur anak perempuan hidup. Mereka menganggap anak perempuan itu aib. Jadi kalau istri melahirkan, sedang mau lahiran, itu di luar suaminya nunggu sambil apa? Sambil harap-harap cemas. Ya. Berharap lebih yang lahir adalah laki-laki. Perempuan tidak diharapkan lahir. Nah, namun kalau yang lahir perempuan, itu wajah suaminya tuh dikatakan sampai merah menghitam. Hitam memerah apa ya, merah menghitam ini? Saking gak sukanya, saking kesalnya kalau dikabarkan misalnya yang lahir perempuan, wah, wajah suaminya itu langsung marah, gak suka. Nah, makanya termasuk Rasulullah SAW, anak beliau berapa aslinya? 7, 4 laki perempuan, 3 laki-laki. Cuman laki-laki semuanya meninggal ketika kecil, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Maka di situ ketika meninggal anaknya laki-laki semua, orang-orang musyrik Quraisy jahiliyah mengejek Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah Muhammad itu terputus nasabnya. Artinya apa? Tidak punya anak laki-laki. Maka Allah turunkan surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu, membencimu, merekalah yang terputus. Artinya apa? Allah balas. Ya, Allah balas ejekan dari orang-orang musyrik Quraisy kepada Rasulullah dengan mengatakan justru merekalah yang terputus. Ya, nasabnya. Bukan putus nasabnya, artinya apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan terputus hidupnya. Artinya mereka hanya akan hidup di dunia. Walaupun mereka bahagia di dunia, senang di dunia, di akhirat mereka akan sengsara. Nah, para ulama menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam hal ini Rasulullah memberikan penekanan. Yang pertama, ya, memelihara dan mendidik anak perempuan. Nah, ini sarana yang paling penting yang harus kita pahami. Ya, anak perempuan masih banyak terdapat anggapan di beberapa wilayah di muka bumi ini, dianggap perempuan itu nggak perlu belajar. Bahkan juga masih terdapat di kalangan kaum muslimin. Terkadang muncul perkataan, "Alah, perempuan aja ngapain belajar tinggi-tinggi, toh juga nanti ke dapur." Padahal untuk menjadi istri yang soleha, untuk menjadi ibu yang soleha, ibu yang bisa mendidik anak-anaknya, itu butuh ilmu. Makanya keliru kalau kita menganggap perempuan nggak perlu belajar tinggi-tinggi. Silahkan belajar tinggi-tinggi, tapi tadi orientasinya kepada pelajaran ilmu
agama. Tapi kalau orientasinya ilmu dunia ya lain ceritanya. Ya, silahkan. Tapi bagaimana tujuannya ingin mengkader, mencetak wanita-wanita mukminah yang tangguh dalam menjadi seorang ibu dan seorang istri. Jadi bukan mencetak wanita mukminah yang malah nanti urusannya hanya mengurusi karir. Ya, yang hanya mengurusi dunia. Ini keliru. Ya, keliru. Bahkan tidak sedikit wanita yang pendidikan akademisnya tinggi, para ikhwan dan akhwat sekalian, tapi dalam hal mendidik anak nol. Bahkan anak diberikan kepada pembantu, pengasuh, babysitter, apa lagi, ya. Dan ketika anaknya tumbuh besar, yang disayang malah babysitternya, bukan ibunya. Ibunya pulang kerja, nah gitu kan, anaknya ngejar, ternyata yang dikejar siapa? Pembantunya di belakang ibunya rupanya. Insyaallah, hati-hati.